kasih atas kasih-Mu yang luar biasa, untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2001 Tuhan. Dan hari ini sebagai minggu yang pertama kami boleh beribadah di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau berdaulat atas hidup kami. Biarlah terus Tuhan Kau menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, sertai kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Hari ini kami siap memuji dan menyembah Engkau. Layakkan setiap kami undang hadirat-Mu, hadir di tengah-tengah kami, menyurati setiap kami di ruangan ini. Terpujilah nama Tuhan, kami membuka ibadah kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, saudara, dalam tahun yang baru kita tetap membutuhkan Tuhan, pasti lebih butuh dari sebelum-sebelumnya. Sebab itu kita menjanjikan bahwa nama Tuhan tetap kekal, nama Tuhan tetap sama, Dia menara yang kuat. Bangkit serukan nama Tuhan. Kita buat
ingatkan lagi, saya mau kasih tahu lagi bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kasihnya luar biasa. Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Sebab itu, mari kita akan taruh kasih Tuhan di dalam hati kita. Kita mau tetap selalu ingat kasihnya akan memimpin kita di tahun 2022 ini. Kasih itu yang luar biasa yang membawa nama yang besar. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lagu ini bilang, di lubuk hatiku kuukir kasih Yesus. Haleluya, kau melukis wajahku di hadapanmu. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namamu di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu bergendam hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Kumulakan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu dalam naungan sayap-Mu. Ku kau terus menyembah-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau melukis wajahku di
Kami tidak pernah memungkiri kebaikan-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami mengakui kalau kami bisa melalui tahun 2021 itu semata-mata karena segala sesuatu yang bersumber dari-Mu. Dan kami percaya kalau kami sudah ada di tahun yang baru ini, ada rencana-rencana besar yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Dan kami tahu setiap rencana tidak akan pernah gagal. Oleh sebab itu kerjakanlah, teruslah lakukan rencana itu supaya kami bisa melihat dan terus berjalan di sana. Kami mau memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami mau terus melayani Tuhan. Kami mau terus mengiring Tuhan. Kami mau terus melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau terus hati kami terpaut hanya untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, kami sudah bersepakat. Kami mau tetap bersama dengan Allah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Roh Kudus ke dalam tangan-Mu. Berbicara Engkau. Kami siap mendengar, kami siap melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertama saya ucapkan selamat tahun baru yang memberkati saudara hari ini. Tadi di ibadah pertama saya berbicara tentang jangan takut. Mengapa kita tidak takut? Pertama dikatakan karena Tuhan itu setia. Dia yang berkata sendiri bahwa Dia setia di tahun 2022 ini bersama dengan kita. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan mengatakan kalau 2021 yang lalu Dia tolong kita, ketika saudara memasuki tahun 2022 ini, Dia juga tetap akan menolong kita. Mengapa kita tidak perlu takut? Dikatakan yang ketiga, karena hidup kita ini ada di dalam kuasa-Nya. Karir kita, masa depan kita, apapun saudara-saudaraku ada di dalam kuasa-Nya. Oleh sebab itu, mari bersama-sama terus berjalan dengan Dia. Hari ini di ibadah kedua saya berbicara tentang tekad yang kuat. Biasanya di tahun yang baru banyak yang akan membuat tekad, ya, di tahun baru. Ada yang bertekad untuk menguruskan badan, gitu kan? Saya mau deh tahun 2022 kurang sedikit atau 2 kilo, 3 kilo udah gitu. Saya mau kurusin badan gitu ya. Ada yang ingin di tahun 2022 bertekad ingin lebih banyak berolahraga. Karena di 2021 jarang olahraga. Ada yang bertekad begitu. Ada juga yang bertekad saya mau 2022 berarti merokok, gitu kan? Gak mau lagi merokok. Bertekad. Ada juga yang bertekad untuk lebih banyak berdoa. Mungkin di tahun 2021 yang lalu ada bolong-bolong doanya. Pagi nggak berdoa, mungkin hanya makan saja yang berdoa. Kalau ditanya udah berapa kali satu hari berdoa? 3 kali, makan pagi, makan siang, makan sore, atau makan malam gitu ya. Tetap sih berdoa, tapi dia mau mengatakan saya mau punya waktu yang khusus untuk Tuhan. Ada tekadnya yang seperti itu. Ada juga yang punya tekad, saya mau setiap hari baca Alkitab. Gitu kan? Dulu nggak mungkin baca Alkitab, tapi bulan Oktober, November, Desember udah nggak baca lagi, lupa. Awalnya dia baca tiga pasal sehari, tapi setelah berjalannya waktu itu tidak berhasil. Tapi dia ngomong, saya mau setiap hari 3 pasal akan baca Alkitab. Itu adalah tekad. Mungkin saudara-saudara yang di sini ada. Ada juga yang bertekad ingin setiap minggu datang ke gereja. Mungkin dihitung dari saudara hitung 1 tahun berapa minggu, saudara hanya jarang sekali ke gereja. Hingga saudara bertekad hari Minggu saya akan setiap 2022 setiap minggu saya akan datang secara teratur beribadah. Ada juga yang bertekad setiap bulan saya harus bayar persepuluhan. Dulu mungkin di 2021 ya pakai persepuluhan sana sini karena
karena kebutuhan yang mendesak dan lain sebagainya. Ada yang merasa bahwa pandemi ini jadi alasan buat kita tidak kasih persepuluhan dan lain sebagainya. Tapi di tahun 2022 ada yang bertekad ingin setiap bulan harus bayar persepuluhan, nggak boleh dipakai. Ada yang bertekad begitu. Ada juga yang bertekad ingin memberi persembahan. Dulu 2021 setiap minggu beri persembahan 10.000, dia mau naikin jadi 20.000. Begitu kan, gitu contohnya. Ada yang tekadnya seperti itu. Tapi saya katakan saudara-saudara, seringkali kita gagal untuk menempati apa yang telah menjadi tekad kita. Berjalannya waktu, akhirnya kita gagal. Gitu. Awal-awal sih kita baca pasal 3 pasal. 1 minggu kita berurutan baca. Tapi minggu keempat, minggu kelima kita lupa. Tapi kita kejar. Jadi satu hari kita lupa baca Alkitab, akhirnya hari yang kedua kita baca 6 pasal. Wah, masih selamat. Tapi lama-lama tidak terbaca apa-apa. Saya katakan sekali lagi, tetapi sering kita gagal untuk menepati apa yang telah menjadi tekad kita. Mengapa saudara-saudaraku? Coba kita lihat apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat agar kita tekad yang kita sudah punya ini di tahun yang baru ini itu terrealisasi, artinya bisa kita lakukan tanpa kegagalan. Artinya walaupun gagal 1-2 kali, tapi bisa kita kejar, baca Alkitabnya contoh dan lain sebagainya. Buka bersama dengan saya Mazmur, kitab Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita belajar apa yang harus kita lakukan agar tekad kita berhasil, saudara. Kitab Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Mazmur menjawab, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku, ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana agar menepati tekad kita itu bisa berhasil? Pemazmur mengatakan, saudara-saudaraku, bagaimana caranya? Pemazmur itu dikatakan dengan menjaganya. Garis bawah kata menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita jaga supaya tekad kita bisa kita tepati. Pertama, jaga hatimu. Alkitab mengatakan cara yang terbaik untuk menjaga tekad kita agar tetap berhasil adalah menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang harus dijaga agar tekadnya tetap berhasil? Yaitu jaga hatimu di tahun 2022 ini. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati merupakan bagian dalam diri manusia yang paling rentan dan sangat mudah terluka. Mudah dipengaruhi sikap seseorang. Tetapi jika hati bersih, maka di dalamnya penuh dengan potensi Allah yang bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan, saudara-saudaraku. Kalau hatinya tetap bersih. Menurut Yesus, saudara-saudara, kalau saudara baca Lukas 6 ayat 45, Yesus mengatakan hati adalah perbendaharaan dari segala yang baik, juga dari segala yang jahat. Jaga hatimu, saudara-saudara. Saudara bisa baca Lukas 6 ayat 45, dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Hati-hati, saudara-saudaraku. Kalau dikatakan hatinya kotor,
Yang keluar akan kotor. Yang terpancar itu akan kotor. Yang terlihat itu akan kotor. Yang terdengar itu juga akan kotor. Jadi baik dan tidak baiknya sikap seseorang itu dikatakan tergantung. Yesus mengatakan tergantung kondisi hatinya. Oleh sebab itu, seberapa banyak tekad saudara di tahun 2021 supaya tekad itu tetap bisa kita lakukan, kita kerjakan dengan berhasil. Pemazmur mengatakan kita harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang sesuai dengan firman Tuhan yang perlu dijaga? Hati kita. Jangan dinodai hati kita oleh dunia. Jangan dirusak hati kita. Karena ketika dirusak, tekad itu akan banyak yang akan gagal di tengah jalan. Menjaga hati tidak sama dengan menjaga barang-barang berharga milik kita, saudara-saudaraku. Kalau barang-barang milik kita dijaga dengan sapam, dengan kunci ganda dan lain sebagainya bisa. Rumah kita digembok dengan berbagai cara bisa. Tapi hati itu tidak bisa dijaga. Menurut pemazmur, saudara-saudaraku, menjaga hati tetap bersih itu harus dengan firman Tuhan. Tidak dengan cara yang lain. Artinya hati bisa dijaga, hati tetap bersih, harus standarnya itu firman Tuhan. Jaga hatimu di tahun 2022 ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan apakah seseorang jemaat-jemaat Tuhan menjaga hatinya tetap bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Semakin banyak firman Tuhan tersimpan dalam hati kita, semakin banyak firman Tuhan menguasai pikiran dan hidup kita, maka hati kita itu otomatis bisa terjaga sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati di tahun 2022 ini dengan hati saudara. Jangan sampai dinodai, dirusak. Jangan sampai karena hati itu dikatakan mengeluarkan perbendaharaan yang keluar, yang terlihat di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang harus kita jaga, pertama hati. Kalau hatimu sudah tidak terjaga, karena hati itu rentan dirusak, rentan disakiti. Hati-hati saudara-saudaraku. Yang kedua yang perlu dijaga selain hati, agar tetap tekad kita kuat. Saya tidak tahu apa tekad saudara, adalah jaga lidah kita. Memang pepatah mengatakan memang lidah tak bertulang. Itu hanya sebuah sindiran saudara-saudaraku, yang suka mempermainkan lidahnya, yang suka melepaskan kata-kata tanpa dipikirkan untung ruginya, dampak dari si pendengar. Ini sesuai dengan firman Tuhan, saudara-saudaraku. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, siapa suka menghamburkannya, saudara, akan memakan buahnya. Lidah itu memiliki kuasa untuk menjadikan kita hidup, buruk dan baik. Atau lidah ini menentukan, memiliki kuasa orang itu baik dengan kita, hancur. Dengan lidah kita bisa menghancurkan orang lain, menghancurkan nama baik orang lain. Lidah menentukan perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita. Yakobus mengatakan, Yakobus 3 ayat 5 dikatakan, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api,
dia dapat membakar hutan besar. Jadi dianalogikan lidah, kekuatan lidah itu seperti kecilnya nyala api, tapi bisa membakar hutan yang besar. Hati-hati lidah kita, jaga lidah kita di tahun 2022 ini. Jangan gampang menggemakannya. Banyak orang hancur, saudara-saudaraku, karena lidah. Banyak orang meninggalkan gereja karena lidah. Gak bisa ditahan, dikekang gak bisa. Selalu ingin digemakan. Kalau yang digemakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, itu gak apa-apa. Itu sesuai dengan firman. Hati-hati dengan lidah. Karena lidah itu dikatakan turut menentukan perkara-perkara besar di dalam hidup kita. Yakobus juga mengatakan bahwa lidah kita menentukan nilai dari ibadah kita. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, Yakobus 1:26 dikatakan, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi saudara-saudaraku, walaupun kecil dikatakan, tapi lidah ini menentukan nilai dari seseorang terhadap ibadah. Karena lidah inilah yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Lidah kita pakai untuk menyembah Tuhan. Lidah kita pakai untuk menggemakan hal-hal besar dari Tuhan. Tapi lidah juga kita pakai untuk merusak masa depan orang lain, menghancurkan nama orang lain. Hati-hati dengan lidah, karena lidah selain itu menentukan perkara-perkara besar dalam hidup kita, juga menentukan dari nilai ibadah kita, saudara-saudara. Lebih lanjut, Yakobus pasal 3 ayat 2 dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa bersalah dalam perkataannya, ia adalah, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi Yakobus lebih lanjut mengatakan bahwa lidah itu memberi nilai sempurna pada diri seseorang. Diri yang, ya diri kita. Memberi nilai ibadah, memberi nilai pribadi kita, memberi perkara-perkara besar buat diri kita, baik hal positif dan negatif, bisa. Dan juga memberikan dampak kepada orang lain, baik positif dan negatif. Hati-hati, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari dengarkan nasihat Amsal ini. Pasal 4 ayat 24 dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhilah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Mulut yang serong itu menghancurkan. Mulut yang serong itu menjatuhkan. Mulut yang serong itu bisa merusak sebuah hubungan yang baik. Di 2022 ini, kalau kita ingin bertekad melakukan banyak hal buat Tuhan, seperti yang saya sebut di atas tadi, salah satu yang perlu kita jaga adalah hati kita. Dan yang kedua adalah lidah kita. Terakhir, jaga imanmu di tahun 2022 ini. Akan banyak tantangan di depan yang membuat saudara memilih apakah saudara tetap berdiri bersama dengan Tuhan Yesus, atau saudara katakan aku mau menyimpang dari Yesus. Di tahun 2022 mungkin kita diperhadapkan pada sebuah tantangan, berhadapan sebuah resiko, berhadapan kepada sebuah persoalan-persoalan yang kita tidak tahu. Tapi pesan yang terakhir ini, jaga iman. Iman kita pasti, saya ngomong, akan diuji di tahun 2022 ini. Karena sifat iman itu bertumbuh. Maka caranya untuk menumbuhkan iman ada ujian.
Kita nggak bisa, saudara-saudara bisa mau bertumbuh imannya, tapi saudara mau tetap nggak melakukan dan tidak menghadapi apa-apa. Iman itu sifatnya bertumbuh. Tidak ada pertumbuhan iman tanpa ada ujian. Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nanti saudara baca lagi, ketekunan menghasilkan bla bla dan lain sebagainya. Tetapi ujian terhadap iman itu membuat saudara semakin berkembang imannya, semakin dewasa imannya, semakin bertumbuh imannya. Karena sifat iman itu mengalami pertumbuhan, gak stagnasi. Oleh sebab itu kalau 2020 saudara katakan, aku mau iman saya lebih bertumbuh, lebih dewasa, ya nggak apa-apa kita menghadapi ujian. Jangan takut, jangan marah-marah, jangan kesal, jangan pertanyakan kedaulatannya Tuhan, kasih Tuhan ketika kita menghadapi persoalan dan ujian terjadi dalam hidup kita. Ibadah yang pertama saya katakan, sekalipun kita menghadapi hal-hal yang di luar dari pemikiran kita, di luar dari nalar kita, harus kita hadapi, saudara. Tuhan ngomong, Dia tetap setia buat kita. Dia siap menolong, Dia tetap akan menolong kita. Dia genggam masa depan dan hari esok kita. Kenapa kita perlu takut? Kenapa kita perlu khawatir? Jangan takut dan bimbang. Pesan yang di ibadah pertama kemarin tadi saya sampaikan. Jaga imanmu, saudara-saudaraku. Mengapa iman harus dijaga? Karena musuh terbesar dari iman kita sebagai orang percaya adalah kebimbangan dan keraguan. Musuh terbesar kita, saudara-saudaraku, dari iman yang saudara sudah bertekad, iman saya mau bertumbuh, saya mau kuat, mau melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi terkadang musuhnya itu datang kebimbangan atau keraguan. Hati-hati, jaga imanmu. Jaga imanmu. Jangan gadaikan imanmu. Jangan kesampingkan imanmu ketika engkau menghadapi persoalan. Jangan, saudara-saudaraku. Kebimbangan itu, saudara-saudaraku, itu datangnya bukan dari luar, tapi kebimbangan itu muncul dari dalam. Keraguan itu dari dalam. Oleh sebab itu musuh terbesarnya iman kita adalah kebimbangan, keraguan. Iblis tuh pakai kita supaya ragu, agar iman kita itu yang kuat, yang kokoh itu jadi tidak berfungsi apa-apa ketika kita ragu dan bimbang. Padahal Ibrani katakan di ibadah Natal kemarin, Ibrani itu menolong iman itu, menolong kita untuk melihat hal-hal yang besar yang sebelumnya tidak terlihat. Iman itu dapat seperti menggambarkan sesuatu. Jangan bimbang di masa-masa ini. Percaya, apapun usahamu, apapun bisnismu, apapun pekerjaanmu, apakah engkau sedang kuliah, apakah engkau sedang mempersiapkan apapun, percayalah, ujian pasti ada, saudara-saudara. Kalau ujian ada, percayalah, Tuhan bersama dengan kita. Terkadang waktu ujian, seperti saya pernah ngomong, waktu ujian kita bertanya, Tuhan apa jawabannya ini? Tuhan ngomong, kamu lagi ujian. Masa saya kasih tahu kamu? Tuhan tuh kadang berdiam saat kita ujian. Dia tahu nggak jawabannya? Tahu. Tapi dia harus berdiam supaya kita apa? Ujian ini membuat kita naik ke kasur. Hati-hati dengan imanmu. Karena kebimbangan itu bukan dari luar, tapi muncul dari dalam. Jika kita bimbang, maka hidup kita seperti Yakobus pasal 1 ayat 6 dikatakan, seperti perahu yang diombang-ambingkan ke sana dan kemari oleh gelombang persoalan
pasang surut hidup kita terus menerus kalau kita bimbang, saudara. Makanya Yakobus dengan baik menasihati kita. Hendaklah, dia katakan, ia memintanya dalam iman, sama-sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kalau kita udah bimbang, saudara, iman itu nggak berfungsi. Iman itu nggak bisa melakukan tugasnya. Tuhan ngomong waktu dia menyembuhkan orang yang sakit, imanmu menyelamatkan, imanmu menyembuhkan. Hanya iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Bagaimana kita bisa jadi pemenang di tahun 2022 kalau kita nggak punya iman? Hati kita, pikiran kita selalu digoda, selalu dirasa, selalu dipenuhi oleh kebimbangan, keraguan. Punya masa depan nggak saya ya? Saya masih bisa bertahan nggak ya di kerjaan ini? Saya masih diperlukan nggak ya sama perusahaan ini? Tahu stabil Pak. Apa ya usaha yang bagus di tahun 2022? Datang kepada Tuhan. Iman itu dapat menolong kita melihat hal-hal yang tidak terlihat. Janji-janji Tuhan di depan kita. Jangan bicara masa lalu di sini, saudara-saudara. Di masa ini. Karena masa lalu itu nggak bisa menolong kita. Tuhan itu merangkai sesuatu di masa depan. Di depan. Mujizat di depan. Pertolongan di depan. Janji yang besar di depan. Masa depan di depan. Hari esok tuh di depan. Jangan mau diragukan iman saudara. Iman itu saudara. Jangan sampai dibimbangkan dan diragukan. Karena dia tidak akan berfungsi apa. Ada banyak saudara-saudaraku bisa melihat orang berpindah agama karena imannya nggak kuat. Saya senang saya lupa ada satu YouTube kesaksian seorang jenderal. Dia mengatakan kalau dia mau jual imannya, dia bisa dapat jabatan. Tapi dia lebih memilih tetap setia kepada Yesus. Karena hanya jabatan berapa tahun sih? Jadi Kapolda paling 2-3 tahun. Udah hebat. Dia tetap setia sama Tuhan. Hati-hati. Rasul Petrus menegaskan bagaimana cara menjaga iman agar tetap kokoh bahkan terus bertumbuh. 2 Petrus 1 ayat 5-9 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu yang berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, saudara-saudara, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Iman itu, sekali lagi saya katakan, itu prinsipnya bertumbuh, gak stagnan. Maka harus ada yang ditambahkan. Harus selalu ada yang ditambahkan juga. Sekali lagi, musuh dari iman itu kebimbangan atau keraguan. Karena iblis ingin meragukan kita, terus dibuat meragukan firman Tuhan, dibuat meragukan janji-janji Tuhan, dibuat meragukan kuasa Tuhan, dibuat meragukan bahwa masa depan di dalam Tuhan Yesus itu adalah masa depan yang penuh harapan. Dia buat kita ragu. Supaya apa? Supaya iman kita tidak berfungsi apa-apa. Yang pertama tadi, untuk kita bisa tetap punya tekad, dan tekad itu bisa terrealisasi di tahun 2021. Jaga hatimu.
jaga lidahmu, dan jaga imanmu. Mari kita berdoa. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Katakan, bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Biarkan agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Katakan, nama yang memberi menang, nama yang beri menang. Yesus namanya, Yesus namanya. Izinkan Roh Kudus diamatkan sepanjang tahun 2022 ini. Katakan, Tuhan, jangan Engkau lepaskan. Aku juga akan menentang tangan-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang kami harap, Tuhan, jangan lepaskan genggaman-Mu. Bawalah diriku kepada genggam hidup kami. Genggam Tuhan, ladang hidup kami, pekerjaan kami, dagangan kami. Oh, genggam Tuhan. Haleluya. Katakan, kudus, 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 Tuhan. Yesus, haleluya. Bapak, hari ini kami siap melanjutkan perjalanan hidup kami di tahun 2022. Kami tidak ragu, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu bimbang, karena tangan-Mu telah menggenggam kami. Kami akan berjalan dari berkat hari ini ke berkat yang lain, dari mujizat hari ini ke mujizat yang lain, sama seperti kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Berkat-Mu di atas kami,
Hamba berdoa secara khusus untuk rumah tangga mereka, pernikahan mereka, usaha dan bisnis mereka, dagangan mereka, studi mereka, rencana-rencana mereka. Hamba taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarkan mereka melihat kemuliaan. Biarkan mereka tahu betapa dahsyatnya Engkau. Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah gembala hidup kami. Gembalakan kami di tahun 2022. Kami akan memberi persembahan dan kami akan mengembalikan persepuluhan kami. Tuhan memberkati mereka. Saudara-saudaraku, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Pulanglah saudara-saudara yang dikasihi dan dicintai Tuhan, dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi hidupmu dan hidup saya, menyertainya dan menyatakan kemuliaannya hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara, selamat tahun baru. Tuhan berkati.